Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Malam hari ini kita menginjak episode yang ke-78 dan saya mengambil judul kenapa ya karyawan itu sering tidak nyaman sama HR. Jadi untuk IG Live malam hari ini banyak menyasar mengenai HR gitu ya. Kenapa sih karyawan nggak nyaman sama HR gitu? Seolah-olah HR itu berada di menara gading lah gitu ya. Jadi kalau HR-nya dirasa tidak nyaman bagi karyawan, maka karyawan kecenderungannya akan menimbulkan atau akan memunculkan segala macam keluh kesahnya itu di lapangan, dan itu apabila tidak bisa dikelola akan menjadi suatu bola salju ya gitu ya, kalau kita tidak bisa mengelola itu di organisasi kita sebagai orang HR. Baik, kenapa saya mengambil judul ini? Sebetulnya berangkat dari suatu fenomena yang saya alami gitu ya. Saya punya pengalaman yang melihat salah satu kolega HR gitu ya, yang secara integritas gitu ya, itu sering sekali dalam tanda kutip mencela-mencela gitu ya. Jadi egonya masih tinggi lah gitu ya, tidak mau disalahkan dan sebagainya. Nah, dalam konteks sosial demikian itu tidak menutup, kalau misalnya behavior itu konsisten, maka tidak menutup kemungkinan di kantornya juga dia akan memunculkan behavior yang sama gitu kan. Nah, kemudian saya juga pernah mengalami suatu kondisi pada saat saya melakukan interview di salah satu klien. Salah satu manajer mengatakan ke saya bahwa, "Bu, saya tahu loh gitu ya, ada kondisi di mana siapa yang bermain dalam tanda kutip melakukan aktivitas yang fraud gitu ya. Saya tahu siapa saja yang bermain gitu ya. Terus kenapa kamu nggak lapor sama HR-nya gitu ya ketika ada kecurangan-kecurangan masalah integritas di organisasi?" Ketika saya tanya seperti itu, ya jawaban dari manajer itu, "Gimana mau ngomong ya Bu gitu ya, kita susah ngomong sama HR-nya." Kenapa? Apa yang membuat susah? Bagaimana sikap atau behavior HR sehari-hari sehingga Bapak kok merasa susah ya untuk bicara dengan HR? Tetapi pada saat interview itu si manajer tidak menceritakan gitu kepada saya apa yang menjadi alasannya. Saya juga bisa maklum gitu ya, karena kan ada persepsi bahwa mungkin saya mengerjakan project di tempat dia itu karena undangan dari HR, sehingga mungkin saya dianggapnya orangnya HR gitu ya, sehingga tidak menceritakan itu kepada saya. Itu adalah fenomena yang saya pernah temui ketika kita bicara mengenai bagaimana trust karyawan cukup rendah kepada HR. Belum lagi fenomena misalnya sering sekali terjadi tiba-tiba talent keluar mendadak gitu ya, terus HR-nya kaget loh, kenapa keluar, kenapa nggak ada indikator atau kenapa nggak ada keluhan apapun masuk kok tiba-tiba keluar gitu ya. Itu fenomena-fenomena yang sering sekali terjadi. Dan mari kita bicara terkait dengan hasil riset. Seperti biasa dari fenomena hasil riset, akar masalah dan solusi. Dari hasil riset yang pertama dari Project Aristotle tahun 2016 itu mengatakan terkait dengan psychological safety karyawan di organisasi. Ketika rasa aman karyawan untuk berbicara apa adanya, untuk menyampaikan fakta, walaupun fakta itu pun juga berbasis kepada data gitu ya. Ketika karyawan merasa tidak aman untuk menyampaikan itu gitu ya, rasa amannya rendah, mereka akan cenderung untuk kemudian memilih diam. Padahal bisa jadi informasi yang disampaikan dan itu berbasis kepada data itu sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk memperbaiki atau membenahi sistemnya. Di kasus yang saya cerita tadi pada saat interview gitu ya, apa yang terjadi ketika selesai proyek segala macam, mereka memanggil konsultan untuk melakukan investigasi gitu ya, konsultan yang berbeda untuk melakukan investigasi terkait dengan fraud yang terjadi gitu kan, maka di situ dapatlah data-datanya. Padahal perusahaan
atau HR tidak perlu meng-hire konsultan itu gitu ya untuk melakukan private investigator untuk melakukan itu kalau seandainya HR-nya cukup dipercaya oleh karyawan gitu ya. Nah, kemudian hasil riset yang kedua dari Gallup tahun 2024 mengatakan 50% karyawan itu resign karena manajernya, bukan karena pekerjaannya. Artinya, lagi-lagi ya, ini sejak saya muda sampai saya sudah umur tua kayak gini, itu persentase besar yang membuat karyawan resign dari organisasi itu adalah atasannya atau manajernya, gitu ya. Jadi masalah yang ada di sini bukan masalah sistem, tetapi pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang dialami oleh karyawan, gitu ya, di dalam kesehariannya. Hasil riset yang ketiga, trust itu menjadi faktor yang kritis dalam hubungan karyawan dengan organisasi ya, gitu ya. Nah, tapi hasil riset ini gitu ya, yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer tahun 2024 gitu kan, itu secara umum society itu lebih percaya kepada perusahaan dibandingkan kepada institusi lain seperti pemerintah, media maupun LSM. Tentunya karena ini dilakukan di tahun 2024, di tahun 2026 tentu ada pergeseran gitu ya. Tetapi berita baiknya ini gitu ya, artinya hanya sekitar 1 dari 4 orang atau 25% dari hasil riset ini, 25% karyawan itu tidak percaya dengan organisasinya. Nah, kalau kita gabung-gabung semua itu gitu ya, kalau kita mendapati fenomena karyawan yang diam saja melihat kecurangan, diam saja melihat ketidakadilan di organisasi gitu ya, itu bukan karena mereka tidak tahu, bukan pula karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka merasa tidak cukup aman untuk menyampaikan fakta berbasis data. Satu, kemudian mereka juga tidak percaya dengan proses yang dilakukan oleh HR, dan mereka tidak yakin bahwa kalau mereka mengungkapkan kebenaran, jangan-jangan nanti kemudian menjadi bumerang buat mereka, buat karir mereka gitu ya. Jadi mereka ketakutan dengan konsekuensi yang ada gitu ya. Nah, apa yang menjadi akar masalah? Kita masuk kepada akar masalah. Apa yang membuat karyawan itu tidak percaya dengan HR gitu ya? Yang pertama, adanya persepsi di benak, di pikiran bawah sadar para karyawan kita bahwa HR itu terlalu dekat dengan sumber kekuasaan gitu ya. HR itu terlalu dekat dengan kekuasaan dan terlalu jauh dengan karyawan. Kalau kita melihat seperti itu gitu ya, karena mereka melihat itu atau memunculkan persepsi demikian, itu karena dilihatnya kita mungkin hampir setiap hari duduk dengan manajemen. Dan dari pengalaman saya, kalau kita sudah bicara tentang people dengan manajemen, itu plan 1 jam itu bisa sampai 2 jam atau 2,5 jam ya. Jadi yang pertama adalah kita dilihatnya terlalu dekat dengan kekuasaan. Itu tidak salah gitu ya. Kita yang pertama dipanggil oleh direksi pada saat membahas mengenai isu-isu di organisasi kita gitu ya. Kita terlibat dalam aktivitas perumusan strategi organisasi. Karena kan kita mesti nyiapin kalau organisasi itu punya strategi seperti apa, kita sebagai orang HR, kita punya strategi seperti apa nih untuk nyiapin orang-orang kita supaya bisa menjalankan strategi organisasi itu. Kita dekat dengan semua manajer gitu ya, dengan semua atasan, karena kita menggali mengenai kondisi atau kita mengumpulkan data, isu-isu terkait dengan produktivitas gitu kan. Kita juga membahas terkait dengan efisiensi organisasi. Jadi kalau misalnya ada PHK karena efisiensi organisasi,
Itu mau tidak mau, suka tidak suka, tentu ada campur tangan kita, termasuk ketika ada promosi gitu ya dan sebagainya, restrukturisasi lah intinya gitu ya. Itu kita yang pertama diajak bicara oleh direksi gitu ya, sehingga gitu ya, dari sudut pandang manajemen itu memang wajar, dan itu memang wajar, dan itu memang pekerjaan kita gitu ya. Itu pekerjaan kita sehari-hari. Karena apa? Kita bukan perwakilan dari karyawan. Gitu ya. Kita bukan perwakilan, kita adalah jembatan, tapi bukan perwakilan, gitu kan. Nah, tetapi itu di mata atau dipersepsikan oleh karyawan kita terlalu dekat, gitu ya. Kita terlalu dekat dengan manajemen, dengan kekuasaan itu membuat karyawan punya barrier secara psikologis dengan kita, gitu ya. HR ini bukan pihak saya, HR ini tidak akan membela karyawan, HR ini hanya perpanjangan tangan dari keputusan-keputusan manajemen. Itu persepsi yang muncul, gitu ya. Itu adalah akar masalah yang muncul, gitu kan. Nanti kita bicara solusi, gitu kan. Tapi ini adalah akar masalah yang pertama. Kemudian akar masalah yang kedua adalah menjadi HR itu, kalau kita bicara sistem, gitu ya, memang kita membangun sistem, gitu ya. Kita itu nggak ngurusin cuman payroll, gitu ya. Kita nggak ngurusin cuman administrasi atau absensi, tetapi kita juga menjadi business partner sebetulnya buat business leader kita. Nah, akibatnya dalam keseharian kita akan berjibakulah dengan yang namanya bagaimana mengelola proses. Kita berjibakulah dengan kebijakan-kebijakan, dengan sistem-sistem. Sistem ini tidak identik dengan IT ya, gitu ya. Sistem ini adalah bagaimana tata kelola, gitu ya. Bagaimana kita berjibaku dengan bagaimana kita merumuskan, bagaimana kita menjalankan tata kelola SDM di organisasi kita, gitu ya. Terkait dengan kepentingan dari manajemen, terkait dengan kepentingan dari investor, terkait dengan kepentingan dari berbagai macam stakeholders. Kita kelola itu, gitu ya, melalui sistem, gitu ya. Ada mulai dari rekrutmen lah, KPI lah, karena kita bicara productivity, kita bicara performance management lah, gitu ya, sampai kepada aspek-aspek compliance, gitu ya. Itu sehari-hari kita kelola sistem, gitu kan. Nah, menariknya di atas kertas, ya di laptop lah ya, gitu ya, tapi ininya di atas kertas lah ya, di atas kertas data kita cakep banget, dashboard kita keren nih, gitu ya. Kalau ditanya oleh manajemen, gitu ya, ini berapa jumlah talent di fungsi ini, kalau kemudian ada key person keluar, berapa hey HR, berapa lama kamu bisa ready, IDP dari para talent sejauh mana progresnya. Wah, kita keren banget nih, gitu ya. Data kita lengkap karena kita hari-hari berjibaku dengan yang namanya sistem. Tetapi kita lupa untuk membangun hubungan interpersonal dengan karyawan kita. Kita lupa untuk membangun yang namanya trust, gitu ya. Apakah kemudian kalau kita hari-hari berjibaku dengan sistem, kita tidak berkomunikasi dengan karyawan kita? Berkomunikasi, kita berkomunikasi, tetapi komunikasinya itu formal, karena kita banyak main di sistem. Sistem wajib loh, harus ada loh, gitu ya. Tapi harus ada aspek lain juga yang harus kita seimbangkan. Biasanya kita kalau sibuk berjibaku dengan sistem, kita akan membangun komunikasi, membangun itu dalam konteks formal, seperti waktu onboarding, waktu appraisal, waktu town hall meeting, gitu ya, waktu training, gitu ya, atau waktu ada masalah
terkait dengan disiplin sehingga kita harus memberikan SP misalnya gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya administratif gitu ya, itu kita membangun hubungan dengan karyawan dalam konteks pekerjaan, dalam konteks hubungan yang formal. Artinya apa? Kita ini membangun hubungan transaksional, bukan transformasional, tapi transaksional dengan karyawan kita. Sehingga begitu masalahnya selesai, masalah yang formal-formal tadi di atas kertas selesai, dianggapnya hubungan selesai. Kita tidak membangun yang namanya kedekatan hati dengan para karyawan kita. Kita tidak cukup berinvestasi membangun trust, karena kita sibuk dengan sistem, kita sibuk dengan dashboard, kita sibuk dengan data-data gitu ya. Jadi HR-nya di menara gading gitu ya. Itu akar masalah yang kedua gitu kan. Nah, kemudian akar masalah yang sebelum masuk ke akar masalah ketiga, akibatnya sama seperti akar masalah satu tadi, di mana karyawan kalau merasa tidak puas segala macam, mungkin kita melakukan engagement survei, mereka akan tetap mengisi gitu ya. Kalau kita suruh dia untuk training, apalagi trainingnya di KPI kan, berapa jumlah jam training, mereka akan datang gitu ya. Tetapi semua itu terjadi karena kewajiban, bukan dari hati gitu ya, karena mereka tidak trust dengan kita gitu kan. Nah, kemudian akar masalah yang ketiga, kalau kita membiarkan ada leader di organisasi yang toksik, kita diam aja. Kenapa kita diam aja? Bisa jadi juga karena kita takut loh gitu ya. Kita takut dengan direksi karena leader yang toksik itu mungkin anak favoritnya direksi tuh gitu ya. Kemudian bisa juga karena leader yang toksik itu KPI-nya bagus gitu ya, sehingga aduh kita sayang-sayang gitu kan. Itu bisa jadi terjadi gitu kan. Nah, kalau kita membiarkan behavior dari leader yang toksik itu muncul dalam keseharian, kita tidak melakukan apapun, yang ditangkap oleh karyawan adalah berarti HR-nya ini double standar. Kalau behavior dari karyawan dari level bawah itu tidak bagus, bisa kena SP gitu ya. Saya pernah ngalamin tuh, kolega saya tuh, rumahnya dekat sebetulnya, cuman di Pasar Minggu, kantor saya di Cilandak gitu ya. Si manajer ini almost every day datangnya jam 10, bukan jam 8 gitu ya. Sementara yang lain jam 8, dia datang jam 10. Dia punya keberanian dan dia punya nyali gitu ya, setiap hari datang jam 10 dan setengah 5 udah cabut. Karena dia masuk di perusahaan itu karena dibawa oleh direksi gitu ya. Jadi faktor subjektivitas. Nah, saya berjuang waktu itu gitu ya. Saya berjuang untuk menerapkan single standard gitu ya. Walaupun itu menjadi yang namanya menjadi bumerang buat saya, tetapi saya membiarkan perjuangan itu dilihat oleh orang gitu ya, dengan cara yang proper. Jadi untuk mempertahankan trust karyawan ke saya membiarkan karyawan melihat saya berjuang gitu ya. Kalau soal gaji saya berjuang, saya nggak akan perlihatkan. Tetapi ketika ada ketidakadilan, ada behavior dari leader yang toksik, itu kita mesti tunjukkan bahwa kita menerapkan standar itu sebetulnya adalah satu standar gitu kan. Nah, kenapa? Karena ketika kita bicara trust, kita telat payroll gitu ya, payroll kita telat, kemudian prosedur kita ribet, itu masih dimaklumi karena berkaitan dengan pekerjaan. Tapi begitu kita bicara orang,
HR itu harus pasang badan, gitu ya. HR itu harus pasang badan kalau sudah bicara mengenai people, mengenai orang, gitu ya. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mendapati atas leader yang toksik, gitu ya. Jadi ceritanya ada leader yang sore-sore datang ke tempat saya, kemudian mengatakan, Bu Firly, saya nggak suka sama si X, gitu ya. Somehow gimana caranya, gitu ya, saya mau si X ini dikeluarkan dari perusahaan, gitu ya. Itu balik lagi, pasang badan lagi. Jadi HR itu untuk membangun trust karyawan ya pasang badan, gitu ya. Solusi praktisnya apa waktu itu? Ya menggali ke masalah sampai di akar dan mencoba untuk menjembatani lah, gitu ya, masalah komunikasi dan bagaimana harus bersikap sesuai fungsi dan peran di organisasi. Itu adalah akar masalah, gitu ya. Sekarang kita masuk kepada solusi praktis. Jadi kalau di IG Live saya selalu menekankan kepada solusi praktis, jangan yang daki-daki deh, gitu ya. Yang bisa kita kerjakan besok, kita kerjakan besok. 1. Rajin-rajinlah untuk belanja masalah, gitu ya. Rajin-rajinlah untuk jemput bola, gitu ya. Jangan nunggu karyawan datang ke HR untuk ngeluh. Kita yang datang, kita yang mendekati, kita yang membangun trust. Karena trust itu muncul bukan tiba-tiba. Kalau ada masalah baru kita datang, itu kita nggak punya tabungan emosi tuh, gitu ya. Tapi kalau dalam keseharian, dalam kondisi normal, kita mendengarkan keluhan mereka, kita membangun kedekatan emosional dengan mereka, gitu kan, itu trust itu dibangun. Jadi membangun trust, datang ke karyawan dan membangun trust itu bukan proses yang singkat, tetapi proses jangka panjang, gitu, butuh waktu, gitu. Itu juga saya terapkan pada saat solusi ini ya, membangun kedekatan ini, gitu ya. Anda ini saya sering bilang di IG Live, Anda bisa bayangkan, saya baru buka email itu setelah maghrib. Dari pagi sampai sore, apa yang saya lakukan? Membangun trust. Waktu itu kami dalam proses transformasi organisasi, gitu ya. Membangun trust. Jangan mau bikin SOP, nggak ujuk-ujuk bikin SOP, gitu ya. Saya belanja masalah, saya dekatin. Kalau misalnya pendekatan solusi ini gimana? Saya libatkan mereka untuk ikut dalam merumuskan solusi. Termasuk ketika bicara mengenai kebijakan benefit, duit loh, gitu ya. Itu pun saya ajak mereka terlibat. Sehingga ketika apapun yang kita keluarkan, apakah itu kebijakan, bahkan termasuk pada saat itu nominal benefit yang diterima oleh mereka, mereka tidak ada satupun yang protes. Karena apa? Saya day-to-day datang ke mereka untuk menyampaikan masalah, untuk diskusi masalah, untuk diskusi solusi. Masalah paper atau sistem itu di atas kertas. Tetapi ketika kita mau melakukan perubahan, membangun trust karyawan, itu day to day-nya itu harus kita bangun. Termasuk menggerakkan. Saya mungkin pernah cerita, tahun 2005 saya harus menggerakkan semua cabang di Indonesia untuk mencapai KPI waktu itu 180 jam kalau nggak salah ya, 160-180 jam mereka harus ikut training, gitu ya. Dan mereka semua semangat ikut training, gitu ya. Semua hari-hari saya gini, nelpon. Gimana, ada masalah apa? Tanya ke pesertanya, tanya ke trainernya, tanya ke branch manajernya, hari-hari seperti ini. Jadi ini kita yang proaktif belanja masalah, kita yang proaktif approach investasi di bank emosi mereka.
ya, itu harus kita lakukan, gitu kan? Kalau kita memang mau dekat dengan karyawan. Kemudian bisa juga keliling tuh ya, tadi saya cerita ya, saya keliling ya, mau by phone, mau one on one gitu ya, itu saya lakukan. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua itu adalah buatlah proses pengambilan keputusan itu lebih transparan. Lebih transparan itu bukan berarti kita membuka semuanya 100%, bukan. Lebih transparan itu artinya kita lebih dulu memberikan edukasi terkait dengan logika berpikir yang mendasari suatu keputusan. Saya ambil contoh. Dulu tahun 2000 something ya, saya udah lupa ya gitu ya. Kalau udah umur mau 50 kan banyak yang memori yang tahun berapa dulu, lupa juga ya. Nah, pada saat itu kami melakukan penyesuaian terkait, jadi kami mulai merapikanlah yang namanya struktur gaji. Gitu kan? Mulai dirapikan. Akibatnya gitu ya. Itu ada karyawan yang sampai 3 tahun berturut-turut gajinya nggak naik. Naiknya itu cuma 1.000 gitu ya. Kemudian ada karyawan yang gajinya dalam 3 tahun itu cukup signifikan, gitu kan? Ini kan sesuatu yang keputusan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Suatu keputusan yang bisa menimbulkan konflik dalam dinamika sosial di organisasi. Maka apa yang dilakukan? Sebelum keputusan itu diambil gitu ya, maka logika berpikir bagaimana struktur skala upah itu di-create itu disampaikan. Lewat apa? Lewat training. Jadi nggak peduli tuh gitu ya, dari semua level manajemen gitu ya, supervisor juga manajemen ya gitu ya, cuma junior kan, itu junior manager. Semua level manajemen dikumpulkan, kemudian diberikan training selama 2 hari terkait dengan evaluasi jabatan. Sehingga gitu ya, mereka kan nggak ngerjain job eva, emang enggak gitu ya. Tujuan dari kenapa mereka sampai ditrainingin ilmu job evaluation gitu ya, itu untuk mentransfer logika berpikir. Setelah job eva, hari kedua adalah bagaimana cara membuat struktur skala upah HR for non HR. Itu kami terapkan gitu ya, sehingga di pikiran mereka, di mindset mereka, logika berpikirnya, berarti dulu saya saya gaji saya terlalu rendah ya, sehingga saya mendapatkan kenaikan yang lumayan gitu ya. Tetapi juga di satu sisi karyawan yang gajinya hanya naik 1.000 selama 3 tahun itu juga akan teredukasi dengan sendirinya bahwa selama ini bertahun-tahun perusahaan itu bayar dia kegedean. Caranya seperti itu. Walaupun pada saat itu saya ingat ya, ada salah satu senior manager yang datang ke ruangan saya dan protes gitu ya, karena ketika kita bicara grading kan pasti ada overlapping tuh gitu ya. Itu ada yang protes, ini kenapa ya? Itu tidak saya ketika mereka datang gitu ya ke tempat saya, itu bukan berarti mereka protes dengan kebijakannya, tetapi mereka ingin tahu lebih jauh lagi gitu ya. Buat saya mereka ingin tahu, ya terpaksa gitu ya, kita ngajarin. Nah, artinya buatlah proses pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan dinamika atau gejolak sosial di organisasi itu, buatlah lebih transparan, bukan dengan kita membuka semua mengenai gaji karyawan, bukan, tetapi kita mentransfer logika berpikir yang mendasari keputusan itu. Itu penting banget. Jadi banyak banget dong orang-orang di leader di tempat saya dulu yang ngerti tentang HR. Banyak banget, bagus dong gitu ya. Jadi HR yang gak repot gitu ya kalau kita sudah edukasi mereka.
ya. Jadi itu solusi yang kedua, gitu kan? Atau misalnya ya, termasuk kalau ini kan bicara masalah gaji, termasuk mungkin restrukturisasi. Ya, sampaikan apa adanya. Manajemen tidak perlu malu untuk menyampaikan mungkin hasil revenue-nya turun, gitu ya, profitnya turun, gitu ya, sehingga harus melakukan restrukturisasi. Kalau kita transparan, tidak ada hidden segala macam agenda, kita fair gitu ya, saya yakin berita yang tidak menyenangkan itu akan lebih mudah mereka terima karena mereka sudah trust dengan kita, gitu ya, mereka sudah trust dengan kita. Itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, pastikan bahwa aturan itu standar atau berlaku sama untuk semua orang, gitu ya. Ini ujian terbesar kita, gitu kan. Pengalaman pribadi saya pernah sampai berdarah-darah, gitu ya, dipermalukan di forum segala macam hanya karena saya mencoba untuk bersikap fair dengan karyawan saya, gitu ya. Nah, ya itu lingkungan yang toksik. Kalau lingkungan toksik jangan lama-lama, gitu ya. Nah, ini ujian buat kita semua, gitu ya. Kalau kita membiarkan leader yang toksik itu kita diam saja, leader toksik itu melanggar nilai-nilai organisasi, gitu ya, kita mengistimewakan hanya karena mereka punya KPI yang bagus, gitu ya, atau lebih, atau kita takut menegur manajer itu karena dia orangnya direksi, gitu ya, maka satu, integritas kita yang patut dipertanyakan, gitu ya. Kalau kita sudah punya standar ganda, yang terjadi adalah cost lebih besar lagi costnya. Kalau karyawan itu udah nggak percaya sama HR, costnya itu lebih gede lagi, gitu ya. Apapun yang disampaikan keputusan oleh direksi itu nggak akan dibaikin oleh mereka karena mereka nggak akan percaya. Kan keputusan lewat kita karena kita orang HR, gitu ya. Apapun yang kita bicarakan kita nggak punya kredibilitas. Jadi tetapkan standar ganda. Kalau ada leader yang toksik, gitu ya, kita edukasi bisnis leader kita, direksi. Kita sampaikan bahwa kita akan menerapkan standar yang sama dengan karyawan. Apa yang menjadi dampak sosial, apa yang menjadi kerugian bagi organisasi kalau para karyawan tidak percaya dengan HR, tidak percaya dengan manajemen, tidak percaya dengan direksi, itu kita sampaikan. Karena bukan tidak mungkin, yang namanya bisnis leader itu sukanya ngelihat di atas angka aja, slide-slide presentasi aja. Sementara yang nggak ada di buku, yang nggak ada di angka, yang nggak ada di sistem yang tadi itu adalah kita bicara dinamika sosial, dampak sosial. Ini yang intangible, pengaruhnya, dampaknya gede, tapi nggak ada di kertas. Ya, jadi kita edukasi bisnis leader kita dan kita mengedukasi juga leader yang toksik itu, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Plus KPI kita bukan hanya fokus kepada output tetapi how to, gitu ya, how to achieve output, bagaimana behavior sehari-hari. Sistem tetap kita kerjakan, 360 tetap kita kerjakan, dan biarkan karyawan melihat secara fair terkait dengan 360 itu, gitu ya. Walaupun di prakteknya ada juga, gitu ya, kalau kita praktek 360 derajat penilaian, kalau udah mau penilaian, yang terjadi biasanya mereka saling mentraktir untuk memastikan nilainya bagus semua karena nggak tahu nanti dapatnya random siapa nilai siapa kan, gitu. Ini saya bicara fakta pahit aja di lapangan seperti itu, gitu ya. Tapi at least, gitu ya, mereka kalau seandainya mereka trust dengan manajemen, saya yakin fenomena yang saling traktir untuk dapat nilai bagus itu juga akan berkurang ya, gitu ya.
Jadi itu yang kita harus edukasi atau kita harus lakukan gitu ya. Dan solusi yang keempat adalah transparan juga gitu ya. Yang namanya employee survey, employee satisfaction engagement survey gitu ya, itu kan rutin tuh kita lakukan setiap tahun gitu ya. Maka gitu ya, kita begitu sudah kita compile, kita analisis dan kita tahu apa yang harus kita tindak lanjutin dan segala macam, kita datang lagi ke karyawan, kita kumpulkan karyawan kita dalam meeting, dalam town hall meeting gitu ya, atau pengumuman pakai video atau whatever lah itu ya. Hari ini kan teknologi juga nggak ada alasan untuk HR tidak berkomunikasi gitu ya. Nah, itu kita sampaikan kepada karyawan gitu ya, bahwa kita mendengar, kita membaca semua feedback dari karyawan, dan apa yang akan dilakukan dan apa yang belum bisa dilakukan dan apa yang menjadi alasan kenapa belum bisa dilakukan ya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada karyawan, termasuk ketika kita menjalankan feedback gitu ya. Mungkin ada karyawan memberikan usulan dan usulan itu kita nilai bagus sehingga kita jalankan, itu kita declare usulan ini dari siapa gitu ya. Usulan ini mungkin dari departemen A atau dari si A, si B, usulannya bagus. Tapi usulan yang tidak kita atau yang belum kita jalankan tidak perlu kita declare dari siapa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita mengelola SDM itu lebih transparan lagi ya. Baik, sekarang sudah pukul 20:37, selalu lewat dari 30 menit. Makanya saya sekarang nulis di flyer itu sampai selesai gitu ya. Kadang-kadang sampai 50 menit ya. Firly itu kalau ngomong nggak susah selesai nih trainer ini. Baik, saya coba untuk rangkum gitu ya, kenapa kita tidak dipercaya oleh karyawan kita gitu ya, apa yang menjadi akar masalah. Yang pertama adalah kita terlalu dekat dengan kekuasaan. Kita tidak menabung secara emosional, membangun trust dengan karyawan kita. Jadi kita dekat dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua, akar masalahnya adalah kita lebih banyak mengelola sistem, mengelola proses, bukan mengelola hubungan gitu ya. Saya tadi sampaikan, untuk mengelola hubungan saya bisa seharian, mengelola proses setelah mengelola hubungan gitu ya. Jadi mengelola proses kapan? Setelah mengelola hubungan gitu ya. Jadi hubungan ini adalah tabungan bank emosi yang kita tabung dalam jangka panjang. Kalau kita sudah punya banyak tabungan, gampang kita mau bikin apapun ya. Tabungan dulu, nabung dulu. Jangan minta orang percaya sama kita, jangan minta karyawan percaya sama kita hanya karena kita punya title HR gitu ya, atau hanya karena kita punya jabatan yang strategis, tapi menabung dulu ya. Kemudian yang ketiga, akar masalahnya adalah kita menerapkan double standard pada leader-leader yang toksik. Itu sudah trustnya hilang tuh gitu ya, atas diri kita sebagai orang HR. So, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita jangan nunggu karyawan datang kepada kita. Kita yang setiap hari mencoba untuk berkeliling dan menabung kepercayaan kepada karyawan gitu ya. Kita datangi karyawan, kita ikut dalam ngopi-ngopi mereka gitu ya. Mau mereka di warung, saya tuh punya pengalaman ya, untuk kegiatan menabung ini. Kan dulu saya kerja di perusahaan logistik. Driver kan, banyak driver kan, suka tuh nongkrong. Saya perempuan, tapi saya lebih senang kalau dibilang kayak laki-laki lah gitu ya, karena logika lebih inilah. Mungkin kalau bahasa tim saya, untuk soal ukuran perempuan saya terlalu logis gitu katanya. Nah, saya ngumpul tuh sama mereka, gimana gitu ya, sama driver itu salaman dong gitu ya. Terus ada tuh salah satu tim saya tanya ke saya, Ibu salaman kayak gitu, Ibu yakin? Emang kenapa? Ibu yakin mereka terjaga kebersihan tangannya? Kan driver Bu, dan luar kota Bu,
oh ya juga ya gitu ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi itu tabungan gitu ya, itu tabungan emosi yang harus kita lakukan sebagai orang HR. Mengelola people itu intangible faktornya cukup, intangible variabelnya cukup besar, dan kita sebenarnya lebih besar di situ sebetulnya dibanding sistem gitu ya. Kalau sistem pakai konsultan bisa gitu ya, itu bisa kita lakukan, tapi kita harus membangun hubungan. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan harus lebih transparan. Bukan transparan 100% data dibuka, tetapi kita edukasi para karyawan kita terkait dengan logika berpikir yang mendasari keputusan itu gitu ya. Itu solusi yang kedua yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pasang badan gitu ya, untuk kita bersikap adil kepada semua orang terlepas apapun jabatannya. Pasang badan gitu ya, walaupun mungkin kalau pasang badan jadi babak belur ya, memang gitu ya. Kalau jadi HR itu ya susah, nggak gampang ngelola orang. Pasang badan, nanti kalau kita udah pasang badan dan berhasil, trust karyawan dapat gitu ya, tapi kemudian at the end pengalaman saya ya itu kan memang kerjaannya HR gitu kan, oh ya sudahlah gitu ya, walaupun kita babak belur nggak apa-apa gitu ya, banyak ibadahnya kalau di HR. Dan solusi yang keempat adalah kita transparan juga pada saat kita mendengarkan suara-suara mereka dan pada saat kita menjalankan solusi yang mereka usulkan, kita transparan juga. Dan kenapa kita tidak menjalankan atau kenapa kita belum menjalankan solusi-solusi yang mereka usulkan kepada kita, maka di situ kita juga harus transparan juga untuk menyebutkan apa yang menjadi alasannya. Karena kita juga harus mengedukasi karyawan bahwa tidak semua usulan diterima gitu ya. Tentu ada skala prioritas terkait dengan dampak bagi tujuan organisasi gitu ya. Jadi kita ajak karyawan kita diskusi dan berpikir dengan perspektif helikopter view. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Ini adalah solusi, ini adalah hal-hal yang keseharian kita jalankan. Kalau di IG Live itu hal-hal yang keseharian, dinamika sosial di organisasi. Semoga bisa memberikan insight gitu ya, karena tiap organisasi pasti beda-beda, tapi semoga bisa memberikan insight apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu membangun trust dengan karyawan kita, sehingga apapun yang kita sampaikan kepada mereka itu lebih mudah dibuy-in dan lebih mudah tereksekusi, yang pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya tujuan organisasi kita. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga bisa memberikan insight dan sampai ketemu di episode yang berikutnya. Terima kasih ya. Selamat malam. Saya izin untuk close ya.